Yang lainnya mana ini? Mas Brevalda. Mana itu Brevalda? Hadir kok. Bisa nggak sih? Bisa dong. Le, ayo. Ya kok Bisa nggak sih? bisa, tapi animasinya rada aneh jadi. Animasi rada aneh itu di mana? Rasanya salah di apa frame nih aku. Yang lainnya, weh. Aku ada nampak. Mango. Aman kok. Jordi, mana si Jordi? Ya, Mobile Legends. Aman nggak? Aman. Oke, sip. Kalau sudah, sekarang kamu akan saya ajarkan mengenai animasi, tapi bukan lewat sprite. Jadi yang tadi kan pakai sprite-nya dirubah, yang ini enggak. Nah, saat kamu membuat untuk sebuah objek yang nantinya mau kamu gerakkan menggunakan ini ya, posisi yang kamu buat, itu saya sarankan kamu harus reset posisimu dulu. Contoh, ini yang mau saya gerakkan. Oke ya, ini yang mau saya gerakkan. Pertama, buatlah sebuah create empty. Berikan dia namanya jalan gitu. Jalan gerak ini. Jadi saya bikin create empty namanya jalan gerak. Masih ingat ya, kalau mau bikin sebuah create empty lalu dibikin ada anaknya itu, ingat ini di reset dulu paling aman. Kita reset CI. Jadi wes ini, wes biar di sini, nggak apa-apa, biar di sini. Jadi create empty jalan gerak, letakkan di koordinat 000. Oke, selesai. Kemudian tanah yang mau kamu pakai ini, ya tanah yang mau kamu pakai ini juga kamu reset 000. Jelas ya? Jadi kan tanah yang grass yang 6 ini ya, ini tak reset kondisinya 000, kemudian jalan gerak juga tak reset 000. Nah, jalan gerak ini akan menjadi ibunya dari tanah yang mau kamu gerakkan. Sama-sama 00G seperti ini, barulah kamu tempatkan si grass 6 ini ke dalam jalan gerak. Nah, seperti ini. Barulah yang kamu rubah adalah jalan geraknya. Hati-hati loh ya. Grass atau anak dari sebuah area yang mau kamu pindahkan posisinya itu sudah jangan diutak-utik. Yang kamu rubah itu jalan gerak ini. Jalan gerak. Nah, kalau sudah, barulah jalan gerak ini kamu mau tempatkan di mana. Gitu. Tekniknya seperti itu. Jadi mesti harus ada parentnya kalau jalan mau dibikin animasi. Kalau enggak nanti nggak bisa dirubah. Jadi dicek ya, jalan gerak itu sekarang karena sudah selesai ya boleh saya pindah-pindah. Tapi di dalam grass ini harusnya 000, nggak boleh berubah. Kalau sudah di parent seperti ini, nanti kalau mau ngerubah posisi dari anaknya, bukan grass 6-nya yang kamu pindah seperti ini. Ini salah total. Reset dulu, biarkan 00. Yang ini yang kamu rubah. Kalau sudah sekarang pilih yang grass. Yang ini, yang di dalam, anaknya yang dipilih. Sama caranya, window, animation. Nah, di sini bikin ya. Oke, kita bikin, create. Lalu letakkan di folder animation, kemudian bikinlah folder biar rapi, namanya adalah jalan. Kalau sudah, klik lagi, kemudian kamu bisa bikin, misalkan gerak gitu ya, gerak underscore animation. Nah, tapi ingat ya, ini kita nggak bikin sprite loh. Kita tidak merubah gambar di sini. Yang kita lakukan adalah kita add property. Mau nambahin yang mana? Yang ditransform. Transform yang mana? Yang position. Ini ada tanda plus. Jadi nggak usah semua kamu plus. Kan tinggal geser segini-gini aja. Ya posisinya kan yang kamu mau ngatur. Ya di plus. Kalau dibuka hasilnya kayak gini. Kita nggak usah main-main ini ya, nggak perlu. Tidak perlu, biarkan aja. Yang penting posisi udah ada. Udah lihat di sebelah kiri, pastikan ada position. Kalau mau dihapus, klik kanan remove. Udah, kalau sudah dicek ya, Unity itu akan otomatis bikin selama ya ini jenenge 1 detik. Ya selama 1 detik ya harus kayak gini. Nah, sekarang kita akan merubah. Kan kita mau bikin jalan itu kan bergerak terus kembali lagi ke posisi tersebut. Berarti kan kita tidak perlu merubah titik awal dan titik akhirnya. Benar kan? Titik awal dan titik akhirnya kan selalu sama.
Yang kita tambahkan adalah posisi di tengah-tengah ini. Jadi sekiranya ya 0,30 lah. Tadi bisa kita tarik-tarik kok, santai aja. Pokoknya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah sini kamu sudah arahkan. Garisnya ini bisa kamu dengan cara, ini ada garis putih ya, playheadnya di atas ini kamu tarik. Ya, ditarik itu berarti kamu mau bikin di posisi berapa. Nah, kalau mau nambahi itu nggak bisa di add ya, nggak bisa. Yang harus kamu lakukan adalah kamu nge-record apa yang kamu lakukan. Cara aktifkan recordnya ya apa, ini ada tanda merah di sini. Hati-hati lah, begitu kamu record apa yang kamu lakukan itu kecatat semua. Jadi hati-hati. Tapi yang dicatat posisi toh. Oke, saya record, saya nyalakan recordnya, klik sekali. Langsung bentuknya merah darah merona seperti ini. Ini artinya di record. Ingat setelah sudah selesai dimatikan. Ya. Saya mau nge-record ya. Saya record, arahkan ke posisi mana? Apa namanya? Ini ya, posisi yang putih ini loh. Garis putihnya misalnya 30. Kalau sudah ini tak skinnya tak geser sedikit. Nah, saya mau bikin ya mungkin gerak-gerak ke sini. Ini diklik di drag ya. Ingat ya, saya pakai yang namanya transform, move tool. Diklik di drag. Keren. Sudah. Kalau sudah matikan. Terus play. Jalan nggak dia? Terus bagaimana supaya ini nggak terlalu cepat ya? Yang pasti pertama, kita stop dulu. Pertama kita lihat untuk frame rate-nya, kita ambil 25 aja. Kalau sudah kita tarik scroll ya. Nah ini kita bisa pindahkan. Jadi kamu bisa, tidak perlu dalam mode record. Setelah selesai kamu rubah, sample rate-nya menjadi 25, ini kamu turunkan ya, scroll ini loh, scroll ke bawah supaya kelihatan sampai berapa sih. Nah ini tak ganti sama aku. Pertama titik akhirnya itu tak tarik sampai kondisi 5, itu mungkin di 5 sini. Lalu yang tengah ini ya kondisi 2,5 harus. Ngerti ya? Jangan cepat-cepat, kamu bikin orang meninggal nanti cepat kalau jalannya cepat-cepat. Ingat nanti ada level design ya. Jadi game itu jangan terlalu sulit bermain. Nah, itu jalannya gitu. Oh ya kamera belum ya, itu kita ya. Nah sekarang kalau sudah, kenapa dari tadi tak bikin anak seperti ini ya, supaya ngakali animasi yang kamu gunakan. Kalau kamu nggak bikin dari parent, nanti animasimu akan selalu di sini, nggak bisa kamu pindah-pindah. Makanya kamu butuh parent namanya jalan gerak. Jadi suatu ketika kalau memang ini mau dipindah, pilih jalan gerak ini gerakan. Wes ngikut deh. Kuncinya di situ. Oh iya, bisa kamu pindahin. Kalau kamu nggak pakai parent kayak gini, kamu nggak bisa pindah. Terus sekarang gini, taruh tak masukkan ke sini. Loh, kok kono? Harus kan ngikut ya? Harus kan ngikut. Kan ngikut gini, ngikut gini. Mosok nggak ngikut, Rek? Ngerti maksudnya? Bagaimana supaya si merah ini kalau benar-benar nginjak dari platform ini memang harus dia ngikuti. Masa aku harus pas-pas nol ini? Yo wangen rek game murah dulu wangen. Caranya adalah kita butuh script ya. Buatlah sebuah script namanya adalah jalan gerak. Kita ngoding supaya si butuh kompret itu bisa nempel di atas platformnya. Pertama adalah ada sebuah script yang mungkin baru bagi kamu adalah yang public void on collision enter 2D. Jadi ini maksudnya apa? Kamu ingat dengan is trigger ya? Jadi is trigger adalah kondisi kalau dia nabrak tapi collidernya mati. Itu is trigger dengan perintah on trigger enter 2D. Nah sekarang kamu tak tambah script baru yang namanya adalah on collision enter 2D. Maksudnya apa? Dalam kondisi nabrak dan collidernya masih aktif, kamu bisa membuat script untuk ngecek bertabrakan. Itu on collision enter 2D. Jadi tidak perlu harus kamu centang is trigger, enggak. Kalau kamu centang is trigger, kamu menggunakan perintah on trigger enter 2D. Kalau kamu tidak mencentang pilihan is trigger, maka kamu bisa menggunakan script ini. On collision enter 2D. Nah, yang kita lakukan itu apa? Yang kita lakukan adalah kita akan mencoba buat kayak gini. Jadi parent-nya dari si ini,
si grass itu. Jadi si kutu kupret ini nanti nempel di sini. Si merah itu nempel di sini. Kita bikin kayak gini loh maksudnya. Kita buat perintah supaya si kutu kupret si merah itu bisa nempel jadi parentnya dari grass. Makanya nanti kita bisa ikuti. Tapi skripnya apa sih bikin kayak gini? Baliknya ya. Sih, tapi nano kutu kupret di atas ini. Oke, lanjut. Perintahnya adalah collision titik game object titik transform titik parent dengan transform. Collisionnya tambahkan perintah jalan gerak, diklik di drag muncul ya jalan gerak. Jadi disambungkan ke ini ya, bukan ke induknya ya, anaknya ini. Kalau sudah, tak cek dulu. Kita lihat dari scene-nya. Pertama posisi scene-nya di atas ya. Kemudian saya turunkan ke bawah. Des, pindah ke bawah dia. Berarti skripmu sudah jalan. Ngerti maksudnya? Jadi dipindahkan supaya si merah itu nabrak ke dalam. Ya. Tinggal kalau dia lepas. Nah, kalau lepas tinggal kembalikan. Kalau enggak lah guys, jalan lah karakter. On exit. Kembalikan ke berapa? Ya kan dulu lah, enggak kemana-mana. Sudah deh. Tuh di bawah dia kita masuk. Sekarang kalau saya lompat, seret hilang. Nah, dia kembali lagi ke atas loh. Kelihatan? Balik lagi ke atas. Natania. Ya, kok. Bisa tak? Bisa. Mana? Kok tapi aku mau tanya, kok. Apa? Itu yang tanah itu boleh dikecilin nggak? Ukurannya apa nggak boleh? Tanah emang. Tanah ini. Yang gerak-gerak itu. Pokoknya selama kamu tidak memberikan animasi untuk perubahan skala, nggak apa-apa ini. Kali mau kamu kecilkan. Ini lah. Ini lah. Pilih lah. Boleh. Iya. Ini udah tak coba. Oke, thank you, kok. Lalu mungkin saya bisa ngasih variasi sedikit supaya jalan yang kamu bikin itu bisa langsung tanpa harus kamu bikin satu-satu ya. Kita kasih trik ya sekarang. Contoh, saya mau ngeluarin gambar jalan ya. Jadi kamu cari Bayat Game, free platform, tiles, grass yang ini ya, yang warna coklat choco chip ini. Ya, kayak coklat-coklat ini. Itu kelihatan di sini. Sama karena single ya. Ini tetap full rect. Habis itu apa? Ini point, tetap kan? Gak ada yang dirubah kan? Cuman spread editornya kan single cuman ini. Jadi apply dulu. Ingat ya, harus full rect. Lalu baru kamu taruh ke sini. Nah, kenapa kok dari awal saya selalu nekanin kamu untuk pakai full rect ini karena setelah kamu berhasil merubah inspektornya seperti standar kalau kamu meletakkan aset ke dalam scene dan itu pasti adalah full rect ya, maka kamu sekarang bisa bikin di repeat, jadi kayak CSS ya. Jadi objek ini kamu lihat di bagian draw mode, jangan simple tapi tile. Begitu kamu ganti tile, maka kamu cukup menggunakan tools namanya rect tool. Terus kamu tarik. Jeng. Loh, cantik kan? Tapi kok ada garis-garisnya ya? Nah, di repeat ke atas. Kalau repeat ke atas ya kelihatan bocelnya. Bisa, Nak? Bisa, Ko. Jadi kan kamu nggak usah bikin satu-satu, ini bisa langsung. Tapi ingat loh, ini desain ya. Terus kelihatan ini, kok ada kotoran garis-garis di sini. Nah, itu kamu benahin aja pakai spread editor lagi. Jadi buka tadi di mana tadi? Ini bongkaran, spread editornya bongkaran. Mungkin yang bikin garis-garisnya ini muncul adalah waktu ini loh, ngeblok ini loh. Kelihatan? Ini kan ada garis nih. Ini juga ada garis. Nah, ini mungkin kamu rapatkan sikit lah biar cantik. Nah, ini juga rapatkan sikit. Nah, gitu ya.
Dia kayak ada kepotong di sini sama kepotong hijaunya ini loh, hijaunya. Wes, mari apply dan hasilnya jeng jeng, cantik nggak? Cantik nggak? Oh, cantik nggak? Kok canggih kok, jadi lu kita. Ya kan selama ini kamu dibodohi, tak suruh bikin satu-satu ya, biar bisa desain. Sekarang kan tak kan. Tapi ingat ya, kalau pakai cara kayak gini, hati-hati dengan memberikan collider, karena dia nggak bisa otomatis. Coba ya, add component box collider 2D. Yo, nggak bisa kan? Dia tetap mengenali itu adalah satu objek yang kecil. Maka kamu perlu edit collider untuk kamu tempatkan dia di sini dan dia di sini. Selesai. Bis. Perannya sama. Kamera. Bikin jalannya agak panjang dikit. Nah ini jalan yang ini bikin agak panjang, jadi bisa jalan-jalan. Yuk yang sudah yuk dibikin agak panjang yuk, biar bisa jalan ke sini yuk. Bagi yang sudah, bikinlah jalan agak panjang. Kita akan menambahkan strip kamera kita biar jadi gamenya, biar cantik, biar kamu bisa dinamis. Nah ini kan gini, kameranya kan terbatas nih. Kalau kamu ke sini, ya sudah. Karakternya jalan, tapi kameranya nggak ngikut. Nungguin ya. Lupa. Oke, kalau sudah perintahnya adalah di main kamera, kita berikan script. Namanya adalah gerak kamera. Tempatkan dulu ya. Di close dulu. Jadi script kamera letakkan ke main kamera. Di main kamera taruh script. Mana? Gerak kamera. Wes. Jadi kamera ini ngikuti siapa? Jadi kamu perlu bikin public game object player. Kan ini kamera. Nggak mesti player lah, si merah juga boleh. Sekarang lah player lah. Lalu kamu butuh memberikan semacam offset, jadi jarak antara kamera itu nge-shoot itu pakai perintah public float biar bisa diatur ini. Offsetnya harusnya X, is normal offset. Dan yang terakhir adalah mengembalikan kondisi itu adalah vektor C. Ada yang bilang vektor 2, ada yang bilang vektor 3. Pakai 3 ya, karena kan kamera ada min 10 tadi. Bukan tadi. Apalagi waktu bikin kamera kan ada min 10 ya. Posisi kamera. Di start, 3 variabel ya. Pertama adalah nanti kita akan ngedrag si kutu kupret ini masuk ke dalam game objeknya kita. Yang kedua adalah berapa jarak yang kita butuhkan, pengambilan angle-nya. Dan yang ketiga adalah untuk merubah posisi kamera. Kita atur. Startnya pertama adalah posisi kamera itu akan disesuaikan dengan transform titik posisi. Nggak salah deh. Oh iya, ngambil posisinya dia saat ini. Terus kita rubah ya, diupdate. Oh sorry, kamera ini jangan diletakkan di update, juga bukan di fix update. Karena kamera itu jalannya terakhir, itu lebih baik late update. Nah ini baru lagi. Jadi late update itu update yang terakhir. Jangan diletakkan di fix sama update, nanti takutnya lemot. Jadi terakhir ini di jalan. Posisi kamera itu adalah transform titik position. Kan tadi ya udah. Ini foto aja. Apa nih? Kemudian kita akan mengganti, karena kita sudah ngambil posisi kamera adalah vektor 3, maka kita bisa kayak gini. Jadi X-nya disesuaikan dengan player, titik transform, titik position. Terus X.
Jadi disamakan posisi kamera X dengan playernya. Kalau sudah ditambahkan dengan jaraknya yang mau kamu lihat, nanti bisa dirubah-rubah. Plus offset. Kalau sudah, kembalikan itu ke kamera. Ini yang paling gampang ya. Sebenarnya masih banyak tekniknya, cuman rasanya yang paling gampang itu pokoknya inilah. Tapi kalau kamu nanti lihat di beberapa tutorial-tutorial tuh ada yang namanya banyak cara lah pokoknya. Ada yang sampai stop gitu ya. Nggak perlu nih saya tugasku ini nggak perlu. Pokoknya kamera ngikuti player mari. Tapi like kamu advance, kamu bisa pakai caranya orang yang kasih jeda smooth kayak di itu loh. Yang punya saya itu kan smooth geraknya kayak ada smooth. Nah itu dia pakai script tambahan. Tapi kalau saya rasa ini aja udah cukup. Sudah? Jangan lupa ini sudah saya tempatkan di kamera ya. Jadi di kamera sudah saya tempatkan script gerak kamera. Yang saya lakukan adalah nanti saya butuh public game object player, yaitu adalah si merahnya. Kemudian untuk ganti-ganti posisi itu saya butuh vektor 3. Nah vektor 3 nanti kaitannya sama kamera. Terus offset ini apa? Nanti offset ini bisa kamu ngatur. Angle-nya mau seperti apa? Bisa kamu atur. Cek dulu sekarang si main kamera sudah punya script namanya gerak kamera. Ada kata kunci public, otomatis ada player. Siapa playernya? Terus offset ini maksudnya apa? Untuk player bisa diisi dengan si merah. Mana si merah? Ini ya, si merah diklik, di drag, masukkan ke player. Klik. Nah untuk offsetnya itu coba kita nolkan dulu. Kita jalankan program ini. Coba jelas. Jeng ya. Offset ini apa? Coba rubah offset. Ini offset. Kalau game kamu nggak bisa balik, ya harusnya offsetnya kayak gini. Tapi kalau game kamu bisa balik, nah ini jadinya gini. Kacau nih. Offset bisa diprogram dulu. Jadi misalkan suatu ketika game kamu ingin menggambarkan boss, jeng, gini kan kameranya kan, biar angle-nya jeng, terus turun ke bawah, shred, terus battle boss, misalkan. Tapi ini konteksnya lain lah, nanti nggak selesai saya ngajari. Pesta, mana lagi sih tak? Maria, nggak ada nih pasti Mobile Legends. Apa kok? Bisa dah. Iya, bisa. Udah bisa kameranya ngikuti karakternya. Bisa kok. Wih. Oke lanjut. Kalau sudah sekarang biar cantik sedikit sound effect. Jadi sound effect itu bukan sound effect ya. Suara itu ada dua jenis. Pertama adalah suara dari musik latar yang akan dimainkan terus sampai kondisinya kamu ganti. Kalau game over suaranya lain. Atau dari tampilan pertama suaranya seperti apa, masuk game suaranya seperti apa. Seperti itu. Nah, tapi saya nggak berlama-lama di sini ya. Saya akan ngasih kamu skrip aja, biar nggak kesuwen maksudku. Skripnya adalah kamu secara generate nanti bisa dipakai untuk kamu bikin game ya. Jadi gimana ya? Saya bisa ngasih file nggak di sini? Nggak bisa. Oh bisa ya? Tidak ya, semuanya udah dapat ya skripnya ya. Nanti tinggal dipakai, cara makainya tak ajari. Pertama, tak kasih teorinya dulu, apa itu sound. Ketahuilah bahwa sound, back sound atau musik latar itu letaknya di main kamera aja paling gampang, karena cuma satu. Jadi di sini kalau mau bikin suara itu kamu kasih komponen namanya audio source. Ya ini teori nih, nggak usah kamu lakukan, nggak apa-apa, nggak kasih teori karena kamu pakai script pun. Audio source. Di dalam audio source itu nanti ada namanya audio clip. Nah audio clip itu minta format MP3 atau WAV. Nah jadi nanti kamu di game itu kamu butuh download MP3, cut MP3. Mungkin kamu tahu ya, kamu butuh ini. Ketahuilah bahwa sekarang itu nggak usah kamu install program, semua bisa online. Jadi ini musik
cukup keren aplikasinya. Jadi kamu tinggal pilih MP3 mana. Nah ini copyright ini ya, aku ngambil. Ini musiknya. Ini aku ngambil dari YouTube. Nah ini kan mau tak ambil. Jadi ini musiknya, begitu aku download dari YouTube kan dapat MP4-nya. Aku masukkan ke sini. Pilih file atau langsung di drag bisa. Nah kalau sudah, tak cari caranya kamu potong. Kalau cari dulu di mana yang mau kamu ambil lagunya ini. Nih ya. Sudah diambil. Kecilkan dikit. Nah, ini ya. Yang ini buat kasih fade in fade out supaya lagunya bisa semakin lama semakin utuh. Wih, saya ambil ya, tak potong. Lihat waktu mau save as MP3. Kalau sudah potong. Simpan. Aset lagi namanya adalah musik atau ya musik ini. Atau sound. Sudah masuk ke dalam, klik kanan, import new asset, ambil yang tadi sudah kamu ambil di desktop musik. Ya musikku ya. Yang perlu kamu setting untuk MP3 adalah pertama, begitu kamu dapat MP3-nya, itu load type-nya kamu ganti ke compress in memory. Kemudian for bits-nya itu kamu ganti jangan 100, kasih aja 1. Atau 10. Wis gitu. Yang diatur cuman ini. Kalau sudah di-apply. Nah, dasar dari membuat musik latar di main kamera itu kan sudah punya audio clip. Ya sudah, ini tinggal diletakkan di sini. Selesai. Tinggal dicek settingannya. Apakah mau dijalankan waktu di gamenya di play langsung dijalankan, dicentang. Apakah mau di loop, dicentang. Udah gitu aja. Volumenya berapa, diatur. Ya. Jadi kalau sudah kita lihat play, dia otomatis jalan. Jadi sesimpel itu aja untuk ngasih sound. Loopnya tak centang ya. Kalau sudah, sekarang langsung aja kita masukkan script yang sudah saya kasih tadi ke dalam main kamera. Scriptnya dari siapa? Sound effect ya, klik masukkan. Nah, program yang sudah saya buat ini akan meminta sebuah nilai array. Ya, akan meminta sebuah nilai array di mana nanti kamu ngisi berapa sound yang kamu butuhkan untuk musik latar. Di sini saya bikin cuma 2, kondisi lagi main sama kondisi kalau mate. Jadi saya ketik ini 2. Begitu kamu ketik 2, maka otomatis program yang sudah saya buat ini meminta kamu untuk import sound-nya. Nah, kamu mikir sendiri, pokoknya kalau elemen 0 itu nanti untuk musik main. Elemen 1 atau indeks yang ke-1 itu untuk musik lek mate. Kamu atur sendiri, mau yang 0 itu seperti apa, yang 1 seperti apa, kamu atur sendiri. Sebagai contoh, yang 0 adalah kondisi kalau lagi main game. Jadi kondisi lagi main game itu 0, yaitu saya letakkan yang musikku. Kondisi yang mate itu tak ambil di indeks yang ke-1. Jadi ini tak cek. Wis. Ya, Bu. Ya, kalau sudah sekarang begini. Saat kamu jalankan, itu otomatis sudah ngelooping dia. Coba kamu jalankan. Oh, belum ya, dia belum ngelooping. Terus kapan saya mau jalankan sound effect ini? Ini kamu sudah ngasih sound effect. Dan di dalam script yang sudah saya kasih itu, sudah saya sertakan bahwa dalam ini ada satu lagi yang baru ya, namanya awake. Awake itu di atas start. Jadi pertama itu perintah itu dari awake, terus kemudian start, baru nanti update, fix update, let update. Ya. Nah, ini dalam kondisi awake itu aku bikin supaya siapapun atau siapa objek itu akan saya buatkan komponen audio source. Jadi otomatis langsung muncul.
Lalu kondisi untuk memainkan itu adalah ini. Nanti perintahnya kamu panggil adalah play sound. Di mana isinya adalah indeks yang keberapa sudah kamu atur. Yang 0 adalah lagi main, yang 1 adalah lagi mati. Lalu sudah saya atur juga untuk ngeloop atau tidak. Nilainya cuma terus true atau false. Jadi ini program ini sudah tak bikinkan buat kamu. Pokoknya kamu tinggal pakai aja. Ya, daripada nyeting-nyeting error KB, kamu pakai ini aja. Pokoknya tinggal siapa yang mau menjalankan sound, kamu pakai. Nanti mau kamu preteli, mau kamu pelajari, silakan. Ini adalah perintah untuk bikin array yang tadi otomatis tak kasih public, dia udah minta indeksnya berapa, lalu tipikalnya adalah audio clip, di mana audio clip adalah MP3-nya. Jelas ya, audio source untuk menjalankan audionya. Jadi script ini kamu pasang ke kamera dulu. Kalau sudah, sekarang kembalilah di mana kondisi kita memainkan musik dan kita matek. Masih ingatkah kamu di mana? Di kanvas ya. Jadi di kanvas itu kalau kamu bongkar, kamu nemu yang namanya kanvas setting. Ini kamu lihat di script, nah di sini. Di sini kamu berikan. Jadi di start waktu kanvasnya, bukan kanvasnya, start yang ambil adalah di kanvas. Di sini langsung diisi ya. Aku mau nyari game object kamera sama dengan game object, nggak pakai public, aku langsung find main kamera, lalu cam titik get komponen, tadi scriptnya namanya sound effect titik apa itu play sound. Nah, yang di play indeks yang keberapa? 0 adalah waktu pertama kali main. Di loop apa enggak? Yes. Please. Ya kan? Kenapa kok bisa jalan? Karena kanvas itu kan tadi kita rancang untuk ngatur tampilan loh. Di kanvas itu tak manfaatkan function start untuk menjalankan kamera. Ingat, kamu bisa menggunakan kata kunci public untuk drag drop atau kamu menggunakan find untuk nyari. Pastikan main kamera adalah nama dari kamera. Kan ada dua cara kamu mencari objek. Saya pakai cara yang find. Jadi begitu saya dapat, langsung saya jalankan perintahnya. Terus nanti di mana kondisi saya matek untuk ganti suara, ini tinggal kamu copy paste. Kamu letakkan kalau di matek ini kan panel game over set aktif tuh. Nah, ini tinggal kamu jalankan. Ini yang ke satu. Wih. Terus kapan lagi? Ingat cam ini nggak bisa ya. Cam ini nggak bisa. Ini kan variabel lokal ya. Jadi lebih baik game objeknya kamu jadikan global. Gini loh. Biar bisa dipakai bersama. Jadi game object cam itu digunakan untuk cari kamera, dicari dulu waktu kondisi start, lalu jalankan waktu main. Terus kurangi nyawa, berarti kan dia mate. Ya jalankan untuk yang ke satu. Terus nanti waktu dia do reset atau kembali lagi, itu kan kita harus nyalakan lagi kan gamenya. Copy paste. Paste. Kita coba ya. Ini kalau normal. Ini kalau mate. Paste. Nah, tapi lihat loop. Jelas ya? Loop. Berarti aku harus merubah tadi, tak pikir true atau false. True, harusnya apa? Halo? False go. Ya false. Kenapa kok false? Aku False. bikin programnya itu yang kedua itu untuk loop. Jadi kamu tinggal ngatur aja. Ini false. Terus do reset true ya, karena kan do reset kan kembali lagi. Wes, cobaan. Berhasil enggak skripnya yang tak bikin buat kamu anak-anakku tercinta? Skrip itu bisa dinamis nanti kamu pakai buat gamemu. Wes, kamu ulangi lagi. Play again. Nah ya. Jelas ya? Kalau sudah sound effect itu berarti perilakunya di karakter ya. Kita letakkan skripnya lagi. Untuk yang di sound, skripnya kita mainkan. Siapa namanya? Sound effect ya. Letakkan, masukkan ke dalam. Nah di sini nanti terserah jalan mau ada suara, lompat ada, terserah kamu. Saya pakai dua, kondisinya dua. Yang pertama adalah kondisi lompat, tak pakai indeks yang ke 0. Jadi lompat itu tak kasih yang jam.
Terus kondisi ngambil koin. Nah, ngambil koin pun itu ngambilnya targetnya kasih ke playernya, ke si merahnya. Berarti ngambil koin itu tak klik. Jadi nanti kalau ngambil koin itu yang ke satu. Yang lompat itu yang ke 0. Cara makainya gitu. Jadi si merah ya. Di si merah untuk lompat, kondisinya saat kamu tekan lompat berarti izin ya. Udah langsung tak pakai. Get komponen karena di dirinya dia. Nama skripnya sound effect. Titik play sound yang saya mainkan adalah kondisi yang ke 0. Apakah mau saya loop? False. Wes gitu toh. Ini juga berlaku kalau ngambil koin. Shift dulu. Ingat ya, karena sound effect itu letaknya adalah di dirinya karakter. Jadi saat saya membuka si merah itu otomatis dia udah ngenali sound effect. Kamu lihat tuh susunannya. Si merah di atas skripnya, kemudian skripnya untuk sound itu di bawah. Jadi sebuah elemen itu bisa kamu tambah sound, bisa tambah skrip, bisa tambah apa, terserah, lebih dari satu terserah. Sini tak coba. Waduh, semoga nggak di-kick ini saya. Ini ya, lompat. Nah ya, lompat. Nah nanti kalau masalah dari kok suaranya buanter yo, itu bisa kamu setting nanti di programku. Kamu tambahi perintahnya. Waduh, harusnya ini dikasih volume ya. Boleh tambahin deh. Volume. Audio titik volume. Tambah script ini ya, kurasa kurang gitu. Terserah mau taruh di mana. Float. Di floatnya mending nomor 2 ya. Apalah nomor 3. Tak tambah ya script ini. Jadi aku bisa ngatur nanti untuk yang gerak kamera ya, tidak gerak kamera. Di kanvas ya. Ini tak tambahi mungkin 0,5 F biar nggak terlalu banter. Kita tambahi 0,5 F untuk ngatur volume, kemudian si merah itu biarkan 1. Tak cek dulu jalan apa enggak. Kalau itu volumenya gede kan, belum tak atur. Ya lebih kecil ya, lebih di banter ya. Oh masih kecil, 0,5, 0,1, 0,085. Ya kamu tinggal ngatur ini ya. Skripnya ditambahi punya saya, coba dilihat supaya nanti waktu kamu ngoding akan lebih memudahkan. Tambahi ya di bagian script sound effect, tambahi 1 parameter lagi. Sudah? Aku ini tadi diapakan ya caranya kok? Ini kok kayaknya beda. Soundmu di mana? Folder sound effectmu bukaan ini loh, soundnya sekali. Aku takutnya hasilnya dari downloadmu bukan berupa MP3 yo. Oh, dalam format MP. Harus MP3. Bukan MP4, salah total. Ganti. MP kok modelnya kok MP3. Yes iku kok apa tak ikono dhewe. Itu ada lay kalau download lewat WA bukan MP3 kok soalnya ya wis. Terus apa caranya? Coba tak kirim email. Betul itu ya. Masalahnya di situ ya Winda ya. Iya kok di format filenya tanya kok. Oke, kalau sudah yang tadi masalah untuk si kecil ini kan tadi jam ambil satunya apa? Koin ya. Nah, sekarang gimana cara bikin sound effect koin? Ingat ya, itu miliknya si merah. Skripmu kan sudah ada yang namanya koin. Skrip koin kamu buka. Nah, skrip koin kamu buka.
Di dalam Shipcoin, kamu butuh untuk nyari SIM merah. Nah, ini kan sudah jelas toh. On trigger enter 2D collision. Collision di sini bisa nerima game object. Berarti kamu tinggal tambahin ini. Collision titik get komponen. Collision di sini artinya adalah SIM merah. Tambahi sound effect, yaitu apa? Play sound. Yang dimainkan yang mana? 1, di loop enggak? False. Berapa volumenya? Maksimal 1 F. Wes, ini tak tambah lagi PP. Sudah deh. Cek dulu. Kuncinya adalah siapa yang menjalankan siapa di sini.